wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Livianti, SPD, MPD. Saya berasal dari SMA Negeri 15 Makassar. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Sulawesi Selatan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu guru sosiologi yang ganteng, namanya Pak Ilham. Pak Ilham, silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Rahman SO SGR. Saya merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 15 Makassar. Oke, Pak Ilham, sebelum kita melakukan observasi di kelas ini, ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan bersama. Nah, kali ini Ibu akan bertanya tentang sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak pernah memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen awal? Baik, sewaktu saya melakukan pembelajaran di kelas, menggunakan asesmen awal itu hal yang wajib bagi saya sendiri. Entah itu saya melakukan asesmen yang bersifat kognitif untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum masuk ke materi, ataupun asesmen gaya belajar, ataupun asesmen yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, Pak Ilham, pastinya kalau kita melakukan proses pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Pada proses observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Ilham capai seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ada unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi saya di sini memetakannya lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Ada yang pertama itu syarat peserta didik mampu menganalisis pengertian tindakan individu dan tindakan sosial menurut Max Weber dengan tepat melalui pemberian materi buat pendidik. Yang kedua ada melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu membedakan 4 jenis tindakan sosial. Dan yang ketiga ada peserta didik diharapkan mampu melakukan identifikasi contoh 4 tindakan sosial menurut Max Weber dengan tepat melalui diskusi kelompok. Hal ini sudah memenuhi unsur ABCD dalam penulisan. Wah, luar biasa ya Pak Ilham. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Ilham capai atau ingin Bapak observasikan di kelas seperti apa? Lihat dari pengetahuan, keterampilan mungkin atau sifat? Baik, untuk pengetahuan sendiri tentunya saya melihat pengetahuan peserta didik itu bertambah selama ikut pembelajaran di kelas saya. Makanya saya mengadakan pretest kognitif di awal, karena kita bisa mengukur dengan jelas, karena kita melakukan post test dua di akhir sebelum refleksi pembelajaran. Nah, lebihnya untuk keterampilan sendiri saya menggunakan pembelajaran yang aktif, sehingga saya sebenarnya skill yang saya inginkan pengetahuan siswa itu pertama melalui kegiatan penugasan kelompok, yaitu keterampilan. Jadi penugasan kelompok ini diharapkan siswa terampil tapi pengetahuannya juga bertambah seperti itu. Oke. Untuk sikap sendiri, saya lebih mengobservasi siswa saya sendiri, apa yang dia lakukan di kelas, tematika lakunya itu sudah saya catatkan di evaluasi penilaian. Oke Pak Ilham. Nah, Ibu juga mau mendengar nih, saya mau mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Ilham ingin terapkan di kelas nanti. Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang mungkin Pak Ilham akan laksanakan di kelas. Baik, kita berangkat dari model pembelajaran. Ya. Kalau model pembelajaran yang saya gunakan itu kooperatif learning. Oke, Karena materi ini terbilang gampang dan jadi yang saya inginkan itu bagaimana suasana kelompok itu menambah wawasan peserta didik. wow. Kira seperti itu. Untuk pendekatannya sendiri itu teaching at the right level. Jadi saya tidak melihat tingkatan kelasnya, tapi saya lihat tingkatan pengetahuannya. Makanya saya melakukan tes kognitif di awal lagi. Untuk tipe modelnya supaya lebih kelas itu lebih tidur lagi, saya menggunakan snowball drawing. Dimana itu saya dalam kelompok itu biasakan cuma aja presentasi. Iya. Tapi di sini saya membuat LKPD, tiga kelompok menuliskan pertanyaannya, nanti dijawab oleh kelompok lain. Dan cara menjawab itu dilempar-lempar ke kelompok lain.
Jadi medianya ada yang KPD ya Pak Irham? Ya, bedanya dari KPD dan juga menggunakan belangko krisis. Jadi media pembelajarannya yang akan digunakan tadi Pak Irham berarti ada KPD-nya, juga ada khususnya ya Pak Irham? Ya, betul. Nah, kira-kira kapan ini Pak Irham akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian di hari apa atau di kelas berapa, dan juga jam berapa akan dilaksanakannya Pak Irham? Baik, tentu saya akan mengajar di kelas 10, jadi kelas 10 yang saya ajar itu ya 10 sampai 10.05 sebelum saya akan ajar. Ya, harinya tentunya akan mengikuti jadwal. Jadi pada saat jadwal saya tadi itu dari Senin sampai Rabu, saya mengajar di kelas 10. Kalau begitu nanti saya akan datang ke kelasnya Pak Irham untuk melaksanakan observasi langsung di kelas atas kegiatan pembelajaran yang Pak Irham laksanakan di kelas. Jadi tahap praobservasi ini adalah tahap di mana kita berbincang-bincang bagaimana persiapan Pak Irham nanti sebelum tahap observasi di kelas. Seperti itu ya Pak Irham. Nah ini sebelum kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Pak Irham dapatkan atau peroleh dari hasil percakapan kita pada siang hari ini? Ya, yang saya peroleh itu kita melakukan sharing ya. Nah, jadi mungkin saya bisa mengenal ibu lebih dekat lagi dan ibu mungkin bisa mendapatkan ilmu yang saya sebutkan tadi. Iya, senang sekali bisa berbagi dengan Pak Irham. Kita saling bertukar informasi ya Pak Irham. Nah baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap observasi sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nantinya. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi langsung di kelas dan juga kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.